Bapak berencana buka cabang nggak? Tidak, karena sudah tua. Udah Bapaknya sudah tua. Nanti bolak-balik susah ya Pak. Jadi ini aja berjalan di tempat sambil nunggu apa tuh? Apa tuh? Nunggu akhir-akhir gitu tuh. Oh. Ya, 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 gitu. Karena kan udah berapa tahun dah, lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri Muhammad Ridwan. Dan saya Abian Sani Abdullah. Di podcast kali ini kita akan membicarakan tentang Cara menjadi pengusaha sukses. Nah, di sini kita sudah ada narasumbernya nih. Nah, kita perkenalan dulu dengan narasumbernya dengan Lutfi. Bapak siapa? Lutfi. Bapak Lutfi. Nah, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita kan di sini sedang podcast tentang pengusaha sukses. Ya, Sebelumnya kita mau tahu nih Pak, Bapak sekarang usaha apa Pak? saya bahan bangunan. Bahan bangunan, Ya, material. material. Oh, material. Di daerah mana tuh Pak? Di situ di Pagelaran, Oh, di Pagelaran. di Ciomas Pagelaran. Coba Pagelaran. Terus Bapak kapan mulai tuh? 20 tahun ke belakang kurang lebih. Lumayan lama ya Pak ya? Lama. Sekarang tahun 2024. Tuh. Berarti tahun 2003. 2003. Oh iya 2003 betul. Ya, Iya. kurang lebih segitu, kurang lebih. Oh ya Pak, Bapak itu alasannya kenapa tuh Pak? Alasan milih toko material untuk jadi usaha Bapak? Dulu buka toko mebel. Toko mebel dibuka kurang lebih ya ada 2 tahun ya. 2 apa 3 tahun ya itu. Ke sananya saya bikin 2, satu mebel, satu material dibagi 2. Ini sebelah mebel, sebelah material. Sebelah? Itu. Terus toko mebelnya Setelah gimana? berjalan 1 tahun ternyata mebel memang kurang. Oh, Di kurang. situ di Ciomas itu lebih baik buka material. Dan akhirnya mebelnya ditutup. Tutup. Iya. Dibikin satu area cuman material aja. Itu dari tahun 2007 sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Setelah toko mebel ditutup, kita terusin ke material sampai sekarang. Itu Berarti cukup lama ya? lama cukup sekali. Lama sekali itu. Sekarang kan tahun 2024 nih mulai Iya. Februari ya. Iya. Lama juga lama. Begitu. Kan kata Bapak usaha mebelnya kan tutup. Tutup sudah. Terus materialnya kan jadi tambah meningkat ya Pak? Betul. Disatuin jadi satu material aja. Ah. Yang mebelnya ditutup. Sekarang omsetnya ada kira-kira berapa tuh Pak? Sekarang omsetnya ya berapa ya? Kalau material nanti turun naik grafik itu. Kadang Jadi, naik, kadang turun Pak. mungkin dari kadang-kadang dapat 3 juta, kadang-kadang dapat 10 juta, kadang-kadang 12 juta, gitu grafik ya. Tergantung yang belinya. Kalau Kalau misalnya ada proyek belanja ya bagus. Orang bikin rumahnya sekali bikin rumah misalkan 5 tuh dan belanjanya udah banyak. Kalau orang bikin cuma ngebetulin atap bocor aja sedikit. Gitu. Tidak bisa dirata-rata apa sekian tidak. Ya begitu kira-kira. Selanjutnya, terus dengan sudah lumayan lama tuh Pak, hmm, Bapak sekarang kalau boleh tahu udah berapa karyawan tuh Pak yang saya karyawan sekarang 8 sekarang ya. Apaan Pak? Di sini semua di Pagelaran. Di sini satu tempat. Satu tempat. Saya semua tidak buka tempat. cabang, itu aja di situ. Oh, bukan Di cabang. situ ya bergerak situ aja, hari-hari situ. Pagi berangkat, sore pulang. Hari Minggu tutup. Iya. tutup. Ya,
Toko minggu sekali tutup. Modal pertama dulu 100 juta. Modal pertama dulu. 100 juta. Iya. Itu yang pas sama mebel atau yang Sama mebel dulu. Jadi Uang ada segitu, ada tempat, dibikin bangunannya sedikit, pakai modal sedikit, berjalanlah. Dulu. 100 juta tuh udah cukup banget ya, Pak? Ah cukup ya waktu itu. Cukup. Sekarang Bikin bangunan sedikit, bangun, cukup deh. Buat bangun usaha Berjalan. cukup gitu, Pak. Ada rehab-rehab sedikit kan tanahnya masih ini dirapikan dulu. Oh iya. Begitu. Terus, Iya. kan kita tahu nih Pak ya, sekarang tuh udah mulai naik tuh kebutuhan pangan. Iya. Yang lain tuh udah itu tuh. Segitu tuh mebel tuh menurut Bapak cukup gak sih Pak? Mebel. Itu apa nih? Mebel Material. ditutup material. Segitu dengan omset yang naik turun itu udah cukup gak sih Pak? Masih memadai. Masih memadai. Masih memadai, bisa bayar karyawan. Bisa jalan-jalan. Bisa ibadah. Itu kan berarti Ya, ya. masih normal-normal sampai sekarang. Oh berarti masih aman lah Pak ya? Masih aman, Walaupun masih aman. sekarang udah mulai banyak inflasi gitu. Betul, ada inflasi, tapi kita udah ya aman lah ya, udah ada punya sedikit ini buat ini udah siap. Karena usahanya kan udah 20 tahun. Iya betul sih. Bapak berencana buka cabang nggak? Tidak, karena sudah tua. Oh, udah Bapaknya sudah tua. Nanti bolak-balik susah ya Pak. Ya? Jadi ini aja berjalan di tempat sambil nunggu apa tuh? Apa tuh? Nunggu akhir-akhir gitu tuh. Oh. Ya. Ya. Ya, ya, Gitu. Karena kan udah berapa tahun dah, lama juga. Terus Pak, selain toko material, apakah Bapak punya usaha lain? Ada aset sedikit, saya punya ada beberapa tempat disewain dari material itu. Dalam perjalanan nih kita ada tabungan di tanah bangun, ada tempat-tempat sedikit. Gitu, jadi disewa-sewakan. Ada beberapa tempat. Itu di mana Pak? Itu di mana Pak? Ya di sini Yang sekitar sewa-sewa. Ciamas. Tetap sekitar Ciomas ini Pak. Ya kita di sini nggak keluar. Oh, enggak. Jauh gitu. Tadinya mau keluar negeri nggak jadi, di sini aja. Oh, Ya. pengen menghidupi Ciomas gitu. Ya di sini aja. Karena kami pertamanya juga di sini dulu tahun 2021 ya, 2001 ya. 2001 Bapak. Zaman dulu kala. Ya. Sekarang 2024. Cepet ya Pak ya? Iya. Tahun berlangsung cepat. Iya sih. 2024 sekarang. Dulu 2001. Lama sekali. Jadi kayaknya nggak pindah dari sini. Di sini selamanya sudah. Asli sini gitu Pak. Iya. Asli sini. Jadi nggak keluar dari sini lah. Selanjutnya, Itu terus aset Bapak tuh dibeli dari kapan tuh? Awal mula aset Bapak tuh? oh dari mulai tahun mungkin 2010 ya. 2010. 2009, 2010 lah. Mulai bisa beli aset tuh. 2012 beli. 2017 beli. Sudah stop sampai sekarang, tidak beli lagi. Asetnya tuh berbentuk apa Pak? Ruko, bangunan buat disewain. Bangunan tempat usaha, ada toko, ada ruko. Ada toko sama ruko. Ada ruko Di daerah mana tuh Pak? di Ciamas sekitarnya. Di Ciomas. Betul. Di sini. Bukan di Bali, bukan di sini. Bukan, di Ya. sini. Gitu. Yang nyewa ruko itu perusahaan apa aja Pak? Itu ada toko kacamata, ada toko tukang kopi, ada salon, ada toko bed cover, ada minyak wangi. Itu sudah. Kalau pemasukan dari rukonya itu ke Bapak berapa Pak? Satu ruko gitu. Ya kalau isi ya bisa lumayan lah, alhamdulillah, dan bisa yang ya bisa 2 sampai 300 juta lah kalau isi semua. Kalau ini semua. Mm-mm. Itu Per kenapa? tahun, Per tahun. per bulan. Tahu. Oh.
Bukan per tahun. Kurang lebih segitu. Kalau isi semua, Kalau kadang-kadang kan nggak isi, orang nggak punya buat kontraknya. Oh, Saya iya. dagang di rumah aja nggak punya uang, gitu kan? Gitu. lanjut Pak. Ya, silakan. Terus Pak, menurut Bapak faktor-faktor apa saja tuh yang bisa mempengaruhi kita untuk sukses di sekitar Ya, itu ketekunan ya, rajin, tekun ya, pun mau bekerja, mau bekerja? mau kerja keras, sungguh-sungguh. Nah, itulah menurut saya. Dan mungkin ada sedikit modal juga. Dan Pasti sekarang dikembangkan dengan kitanya juga bisa mengatur keuangan. Karena percuma kalau misalkan masuknya besar tapi keluarnya besar, ya banyak yang begitu banyak. Iya, benar. Jadi kita masuk tuh ya tidak begitu besar, tapi kita bisa ngatur di dalamnya ini, bisa buat di rumah, buat kita keluarga, buat naruh juga, itu yang penting. Jadi intinya Kalau- mengatur gitu ya Pak? Iya, kalau udah bisa memanage itu biasanya jalannya ada apa namanya? Tempat-tempatnya ini buat ini, buat ini, buat ini. Tidak, banyak orang juga labanya besar tapi boros ya di per tahun itu kelihatan menjual di situ aja karena tidak dimanage di dalam keuangannya. Jadi Gitu. rugi gitu Pak? Ya ruginya karena dia dapat lagi besar lagi kan, tapi cuma naiknya lama karena di dalamnya juga boros. jadi Gitu. walaupun saya omsetnya Harusnya dia juta bisa gitu, ini bisa ini, tidak, karena dia juga boros, tidak bisa. kebuang gitu ya. Iya. Malah dipakai yang Kalau misalkan mentok marginnya sedikit itu udah berat. Kalau untungnya sedikit aja biasa pakainya besar, nah itu udah rugi. iya. Gitu. Tapi Pak, selama ini Bapak menjadi pengusaha pernah rugi gak sih? Ya Bapak? pernah. Pernah. Kalau nggak pernah rugi mah orang ya rugi itu. Dikarenakan kenapa tuh biasanya? Ya kita misalkan orang kita ngirim nggak dibayar. Oh, Kita ngirim ternyata barangnya tuh tidak dipakai, setelah kita pesan banyak nggak dipakai, kan itu bukan ini salah. Banyak faktor itu. Yang saya tuh kayak udah nyetok yang satu tapi Betul, malah ternyata bukan ini salah, kita udah bayar juga kan. udah bayar saya Ya. beli apa gitu tapi malah yang Betul. dibutuhin Kadang-kadang kita ngirim orangnya nggak ada, nggak dibayar. Orangnya sakit lah, meninggal lah, banyak faktor. jadi udah capek-capek ngirim gitu. Iya, Saya ada tahu aja. orangnya hilang gitu. Betul, atau meninggal, atau kena kolera, banyak macam-macam. kalau rugi terbesar Bapak pas kapan? Rugi terbesarnya? Pernah saya ikut invest pabrik genteng, Kalau begitu. itu saya rugi. Besar, paling besar. Ya, Tahun berapa? Pak? tahun berapa ya? 2012 ya. 2012. Iya. Berarti pas udah mulai 10 tahunan ya? Iya. Nah tadi kan rugi terbesar ya Pak. Kalau untung terbesar Bapak tuh berapa tuh Pak? Untung terbesar, Mandin jual tanah kira tahun berapa? Jual tanah saya saya jual tanah teh 5 tahun ke belakang kali ya. Saya beli tanah, terus saya jual lagi, itu untung 2017. Saya belinya Investasi tahun tanah. 2017 dijual 2014 dijual 2019 2 tahun berarti. lebih 3 tahun. Berapa tuh Pak? Apanya? Dapat itu jual tanah. Ya bagus, dapat saya berapa ya? Saya dapat 4 saya dapat. 4. Saya mau nanya nih Pak. Sebenarnya Bapak pas kecil itu kepikiran gak sih pengen jadi pengusaha gitu? Tidak, Enggak. tidak. Pengen jadi apa tuh pas kecil? Dulu sekolah berhenti
terus kerja di tempat orang ya, di hotel, di apa kerja, terus pernah ke Timur Tengah. Oh, ke Timur Timur Tengah. Pulang ke sini ikut sama keluarga di sini. Pertamanya itu buka mebel, buka material itu. Setelah itu mebelnya itu buka material di sini dulu. Buka lagi di sini yang saya isi. Gitu. Jadi apa nggak kepikiran gitu jadi pengusaha ya? Enggak. Gak nyangka gitu. Enggak nyangka. Tapi alhamdulillah sukses gitu jadi Sukses ya, pengusaha. sukses. Karena yang pertama kan kata bilang ketekunan, serius. Tapi menurut Bapak nih, sebenarnya usaha yang paling sukses itu jualan apa sih Pak? Tergantung ketekunan orangnya dong. Tergantung keseriusan orang itu. Harus semangat gitu Pak. Iya, semua bisnis juga bagus. Tapi kalau nggak serius ya nggak bagus. Semua usaha bagus. Tapi kalau nggak salah saya pernah dengar katanya yang paling bagus tuh jualan tanah Pak. Jualan tanah mungkin bagus, cuman kan harus punya modal besar. Kalau khusus mau jual tanah harus punya modal. Karena dijualnya nggak dibeli sekarang, bulan depan laku nggak. Kalau mau khusus jual tanah ya harus punya beberapa titik, punya 6 titik, 7 titik, mungkin bisa muter itu. Nah ini ditawar, ini enggak, Anda bisa muter, itu modalnya besar. Sampai berapa tuh Pak? Tergantung beli tanahnya di mana. Yang dibelinya di daerah mana, tanah ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Kelasnya di mana mungkin, gitu. Kalau di sekitar Bogor Kalau itu, saya tidak seperti itu, saya dagang, tapi saya beli tanah dan kebetulan tanah itu dijual lagi, ada lebihnya. Jadi tidak khusus saya jual tanah, tidak. Nggak terlalu terpaku ke jual Tidak, tanah. saya buka bahan bangunan. Bahan bangunan, lebih ke Iya. bahan bangunan. Cuman kalau ada orang jual tanah juga kayaknya enak, tapi ya modalnya ada enggak. Besar banget gitu Pak. dia nunggu Dan lama itu. Nah ini ditawar, ini enggak, Anda bisa muter, itu modalnya besar. sampai berapa tuh Pak? Tergantung beli tanahnya di mana. Yang dibelinya di daerah mana, tanah ada yang 2 juta, ada yang 10 juta, ada yang 12 juta. Kelasnya di mana mungkin, gitu. Kalau di sekitar Bogor Kalau itu, saya tidak seperti itu, saya dagang, tapi saya beli tanah dan kebetulan tanah itu dijual lagi, ada lebihnya. Jadi tidak khusus saya jual tanah, tidak. Nggak terlalu terpaku ke jual Tidak, tanah. saya buka bahan bangunan. Bahan bangunan, lebih ke Iya. bahan bangunan. Cuman kalau ada orang jual tanah juga kayaknya enak, tapi ya modalnya ada enggak. Besar banget gitu Pak. dia nunggu Dan lama itu. Benar. Nunggu telepon aja. Dari mana tanah ini berapa? Oh ya, paling begitu dan begitu. Tidak langsung, tidak. terus faktornya yang mempengaruhi apa tuh harga-harga tanah itu apa sih Pak? Lokasi, tempat. Lokasi. Gimana tuh Pak? Tempat. Tempatnya Seperti apa? Oh dia misalnya? lebih mahal mungkin dari kabupaten, contoh itu aja. iya. Ya kan di kota sama di kampung murah mana gitu. Kurang Oh, lebih iya. seperti itulah. Ya. Ada lagi? Terus Bapak punya tips ya nih Pak buat kita-kita yang masih belajar gini kalau misalnya Saya pengen jadi pengusaha gitu, ada tips, trik atau apa gitu. Yang barusan saya katakan serius, sungguh-sungguh itu modal, itu modal. Dan usahanya apa? Kalau besar harus punya modal. Kalau dari kecil ya, tapi ya harus punya modal. Jadi inti menjadi pengusaha itu tekun aja Pak ya. Tekun, serius, tekun dan tahu pengeluaran uang ini. Betul. Pintar memanage gitu ya Pak ya. Kalau tidak memanage juga, kalau labanya besar juga habis, Rugi gitu ya. bisa rugi. Karena masuk ini, pengeluaran juga. Wah. Ya, apalagi?
Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi. Apa ya? Jadi sekarang kelas 3 ya. Tahun depan lulus. Tahun depan Rencana lulus. diterusin kemana? Insya Allah mondok lagi sih Pak. Pondok Iya. lagi di situ. Kalau Fajri di Albunian, Pak. Kemudian, Albunian. oh Albunian, oh Ah. Ciberem. Kalau ini Saya di Rafah, Rafa di mana? di Ranca Bungur. Orang Cabungur sana Semplak. Bantar Dar kambing, ya. Bantar kambing, benar. Iya, iya. Udah bagus. Ini di mana terus nih? Jadi mana? Di mana, Jack? Di Sama kayak maghrib jam Oh, maghrib bagus. Iya, iya. Ya, bagus. Bapak katanya pernah berhenti sekolah itu pas kapan, Pak? Kenapa? Katanya pernah berhenti sekolah kan? Berhenti sekolah. Hah. Pas kapan itu? Saya tahun 83 tuh udah nggak sekolah ya. SMP. SMP lah ya. SMP mau SMA lah ya. SMP. Kenapa tuh Pak? Dulu tuh mau dibawa ke Timur Tengah, saya pengen ikut ya. Kerja lebih baik kan, kerja salah juga saya itu. Tapi udah kayak begini deh jadinya. Putus sekolah. Pak, saya pengen nanya nih. Ya. Kan tadi kata Bapak nggak sekolah. Tapi kan sedangkan di zaman sekarang Harus kita sekolah. Harus sekolah. Wajib. Zaman dulu sama sekarang lain zamannya. Beda zaman gitu. Harus sekolah wajib. Jadi kalau nggak sekolah susah gitu. Pak. Susah. Ya, harus sekolah. Kalau Bapak punya anak, Ya, punya. pengen jadi apa tuh gedenya nanti? Masuk kuliah di IPB. Masuk kuliah di Di IPB. jurusan manajemen. Pengusaha lagi? Belum masuk kuliah Oh, masih masuk kuliah. di IPB. Manajemen ntar berarti jurusannya kemana? Manajemen biasanya Manajemen kemana? argo bisnis. Ke bisnis. Argo bisnis. Argo Oh, ke bisnis. bisnis. Argo bisnis tuh kayak gimana tuh Pak? Aduh, itu anak saya yang tahu. Sekarang semester 5. Semester Lima. 5. Berarti kuliah dari kapan? Apanya? Dari kapan tuh ini? Ngambil Semester Baru 5. semester 5 sekarang. 2 tahun lagi lah. 2 tahun. Berarti dari 2020. Iya. Oh, dari 2020. Ini. Hmm. Itu anak keberapa Pak? Yang pertama, Anak pertama. Bapak emang punya anak berapa? 1. Satu doang. Satu. Satunya. Dan saya sekolahkan karena harus sekolah sekarang, nggak bisa main-main. Nggak bisa Wah, langsung kerja Nggak gitu. bisa, nggak dianggap, nggak direken, nggak di nggak bakal Nggak ada. ditanggapin gitu ya. Sekarang Dianggap remeh apa-apa. gitu ya Pak ya di harus masyarakat. sekolah. Sekarang tuh apa-apa butuh ijazah ya. Iya, berijazah. Kepandaian, Kepandaian, ijazah. ijazah kepandaian, kan jasa juga tapi kepandaian kan yang penting. Harus cerdas juga ya Pak ya. Iya, makanya dalam kerja sekolah harus serius, sayang waktu, Iya Pak. sayang waktu. Kata Bapak kan waktu itu Bapak putus sekolah tuh pas SMA. Itu Bapak ikut ke mana? Timur Tengah ya? Iya kerja Kerja apa tuh Pak? di bank. Ikut di bank. Iya, Waktu itu gajinya berapa Pak? 1.000, 1.000. 1000 apa tuh Pak? 1.000 rial, Oh, 1000. Sebenarnya sekarang berapa? 4 juta 4 juta. dulu Juta. Lumayan segitu ya Pak. Per bulan itu. sebulan. Begitu udah cukup tuh Pak waktu buat ya hidup zaman segitu. Cukup. Coba. Cuman jauh aja kerjanya di sana. Saya 2 tahun pulang nggak balik lagi. Jadi cuman kerja 2 tahun. Nggak balik lagi. Kebetulan di sana juga ada kakak saya kan. Mungkin cukup udah Pak ya. Makasih ya. Oke, sama-sama. Udah. Ya, mudah-mudahan manfaat ya. Heeh. Iya. Jadi pokoknya kita sebagai siswa itu harus tekun ya Pak ya. Harus tekun, harus serius. Terus kalau mau jadi pengusaha itu harus pandai memanage. Iya. Gimana. Betul. Harus Waktu, gimana uang. banyaknya pun kalau nggak di-manage habis. Gitu. Cukup saya rasa sudah. Sudah Pak. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama ya. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.